Hai, kembali lagi bersama saya Adelia Intan Utami. Seperti biasanya, hari ini kita akan membahas materi terbaru, yaitu materi tentang kebutuhan warga negara. Yuk, untuk tahu lebih lanjut, kita stay tune videonya. Nah, untuk yang pertama bisa dilihat di sini. Ada gambar yang menunjukkan aku anak Indonesia. Dan ada juga gambar yang bertuliskan aku WNI. WNI adalah kepanjangan dari Warga Negara Indonesia. Dari gambar itu juga tertulis kami bangsa Indonesia. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai warga negara Indonesia. Lalu hari ini juga kita akan membahas atribut apa sih yang melekat pada diri seorang warga negara Indonesia. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari warga negara. Warga negara merupakan terjemahan dari kata citizen dalam bahasa Inggris yang mempunyai arti warga negara, petunjuk dari sebuah kota, sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air, bawah, atau kaula. Warga mengandung arti peserta, anggota, atau warga dari suatu organisasi atau perkumpulan. Warga negara artinya warga atau anggota dari organisasi yang bernama negara. Istilah rakyat, penduduk, dan warga negara. Rakyat lebih merupakan konsep politis. Rakyat menunjukkan pada orang-orang yang berada di bawah satu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu. Istilah rakyat umumnya dilawankan dengan penguasa. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa warga negara ialah penduduk sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Lalu, ada berapa macam sih atribut kewarganegaraan itu? Atribut kewarganegaraan terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada sense of identity. Yang kedua, the enjoyment of certain right. Yang ketiga, the fulfillment of corresponding obligation. Keempat, a degree of interest and involvement in public affairs. Yang kelima, unchecked sense of basic social values. Untuk mengetahui kelima atribut tersebut, mari kita bahas satu persatu. Elemen kewarganegaraan yang pertama adalah sense of identity, artinya perasaan akan identitas. Kedua, the enjoyment of certain right, artinya pemilikan hak-hak tertentu. Yang ketiga, the fulfillment of corresponding obligation, artinya pemenuhan kewajiban-kewajiban yang sesuai. 4. A degree of interest and involvement in public affairs, artinya tingkat ketertarikan dan keterlibatan dalam masalah publik. Dan yang kelima, ada an acceptance of basic social values, artinya penerimaan terhadap nilai-nilai sosial dasar. Atribut atau elemen kewarganegaraan yang pertama adalah identitas sebagai warga negara dengan bukti adanya ikatan sosiologis dan yuridis. Ikatan sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, akan tetapi ditandai dengan ikatan emosional seperti ikatan perasaan, keturunan, nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan. Ditandai dengan adanya ikatan hukum. Adanya ikatan hukum tersebut menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu orang yang berada di bawah kekuasaan negara tersebut. Tanda dari ada ikatan hukum tersebut seperti akta kelahiran, surat pernyataan, dan bukti kewarganegaraan. Hak dan kewajiban ada di konstitusi dan undang-undang atau peraturan. Ada 2, yaitu hak dan kewajiban konstitusional dan legal. Hak konstitusional artinya hak dan kewajiban negara yang dijamin dalam Undang-Undang tahun 1945. Sedangkan hak legal adalah hak dan kewajiban warga negara yang timbul karena adanya jaminan undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang. Elemen kewarganegaraan menyangkut peran warga negara dalam berbagai bidang,
Dan juga warga negara harus mengikuti dan menerima nilai sosial yang ada dalam negara tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai atribut kewarganegaraan. Atribut kewarganegaraan yang pertama ada warga atau citizen. Warga adalah anggota dari sebuah komunitas. Yang kedua, kewarganegaraan atau citizenship. Keanggotaan yang di dalamnya memuat atribut kewarganegaraan. Yang pertama ada identitas atau status, yang kedua hak, yang ketiga kewajiban, keempat partisipasi atau peran, dan yang kelima penerimaan terhadap nilai-nilai kebersamaan dan nilai sosial. Jadi, hak dan kewajiban di sini juga merupakan bagian dari atribut kewarganegaraan. Dan peran warga negara juga masuk dalam atribut kewarganegaraan. Terdapat 4 peran warga negara, yaitu pasif, aktif, negatif, dan juga positif. Nah, di sini juga ada bagian mengenai penghuni negara. Penghuni negara sendiri dibagi menjadi 2, yaitu penduduk dan bukan penduduk. Penduduk terbagi lagi menjadi 2, yaitu warga negara dan juga orang asing. Di sini terdapat pengertian kewarganegaraan. Kewarganegaraan atau yang biasa disebut dengan citizenship artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Istilah kewarganegaraan dibedakan menjadi 2, yaitu kewargaan dalam arti yuridis dan sosiologis dan kewarganegaraan dalam arti formil dan material. Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau kewenangan negara lain, melainkan jatuh pada kekuasaan negara di mana mereka menjadi kewarganegaraannya. Negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum pada orang yang bukan warga negaranya. Tiap negara berdaulat berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negaranya. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang dikenal asas berdasar kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Penentuan kewarganegaraan didasarkan pada sisi kelahiran dikenal 2 asas, yaitu ius soli dan asas ius sanguinis. Penentuan kewarganegaraan didasarkan pada perkawinan mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Negara tidak terikat oleh negara lain dalam menentukan kewarganegaraan. Negara lain juga tidak boleh menentukan siapa saja yang menjadi warga negara dari suatu negara lain. Problem kewarganegaraan adalah munculnya apartheid dan bipartheid, bahkan multipartheid. Hal ini karena perbedaan asas kewarganegaraan yang digunakan negara. Mengenai konsep dasar warga negara Indonesia. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan Undang-Undang Pasal 26 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-undang yang mengatur tentang warga negara adalah UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Undang-undang ini sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Sebelum pembagian penduduk Indonesia berdasarkan Indienstaatsregeling tahun 1927, pasal 163, warisan Belanda yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing, golongan Bumi Putra, atau pribumi. Kenegaraan Indonesia. Peraturan yang mengatur perihal kewarganegaraan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini adalah perihal siapa yang menjadi warga negara, syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, dan syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Asas-asas yang dipakai dalam undang-undang ini adalah asas ius sanguinis, asas ius soli terbatas, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Undang-undang ini tidak mengatur perihal isi kewarganegaraan atau mengenai hak dan kewajiban warga negara. Lalu apa kedudukan warga negara dalam negara? Kedudukan warga negara dalam negara yang pertama, dengan memiliki status sebagai warga negara, maka orang memiliki hubungan hukum dengan negaranya. Hubungan itu berwujud status, peran, hak dan kewajiban secara timbal balik.
Sebagai warga negara, maka ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan negaranya. Secara teoritis, seorang warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif, dan positif. Peran atau role warga negara juga meliputi peran yang pasif, aktif, dan positif menurut Cholisin tahun 2000. Pembagian peran warga negara tersebut yang sudah kita bahas dari tadi mengenai peran pasif, aktif, positif, dan negatif. Peran pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat, partisipasi, serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan politik, contohnya seperti anggota DPR, MPR, dan lain-lain. Peran positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan peran negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi. Nah, teman-teman, itulah penjelasan mengenai kebutuhan warga negara. Melalui video ini, kalian lebih memahami apa kebutuhan dari seorang warga negara dan memahami apa sih yang dimaksud dengan warga negara. Penjelasan yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Sampai jumpa.